Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga selalu sehat ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga rezekinya juga selalu diperlancar, urusannya juga selalu dipermudah. Amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, dalam video kali ini, Ibu akan membahas materi mengenai bab 1 pertumbuhan dan perkembangan. Disimak baik-baik ya. Kompetensi dasar pada bab 1, antara lain 3.1 menjelaskan pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Lalu kode keterampilannya 4.1 yaitu menyusun laporan hasil percobaan tentang pengaruh faktor eksternal terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Perhatikan gambar berikut. Coba kalian pikirkan secara mendalam. Bayi, balita ya, yang tadinya tinggi badannya cuma 50 cm, berat badannya cuma beberapa kilogram. 20 tahun kemudian akan mengalami perubahan. Tinggi badannya berubah. Berat badannya apalagi. Lalu, coba kalian pikirkan lagi ketika kalian makan buah-buahan. Di dalamnya itu ada biji ya, biji. Di sini ada buah jeruk. Bijinya itu kecil sekali, lihat. Tetapi dari biji yang kecil ini ternyata tumbuh tanaman yang tinggi, daunnya lebat, dan buahnya juga lebat ya. Nah, dari sini, apakah semua organisme mengalami perubahan? Jawabannya tentu. Ciri dari makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Lalu apa bedanya antara pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan itu adalah perubahan biologi pada makhluk hidup dengan adanya penambahan volume tinggi, massa sel, yang sifatnya adalah irreversible. Irreversible itu artinya tidak dapat kembali lagi. Pertumbuhan ini bersifat kuantitatif atau dapat diukur. Contohnya, bayi memiliki berat 4 kg, panjangnya 50 cm, berangsur-angsur menjadi lebih tinggi dan lebih berat. Contohnya, berangsur-angsur ketika 20 tahun kemudian, tinggi badannya menjadi 160 cm, berat badannya menjadi 60 kg. Tidak mungkin orang yang sudah tumbuh tersebut balik lagi ukurannya ketika ia menjadi bayi. Jadi di sini pertumbuhan sifatnya irreversible ya, tidak dapat kembali lagi. Sedangkan pada tumbuhan contohnya adalah batang tanaman yang membesar. Sedangkan perkembangan itu adalah proses menuju kedewasaan. Nah, setiap organisme, ciri-ciri menjadi dewasanya itu berbeda-beda. Contohnya, pada manusia. Manusia dikatakan sudah dewasa, itu karena alat reproduksinya itu sudah matang dan dapat berfungsi dengan baik. Nah, alat reproduksi yang sudah berfungsi dengan baik itu diikuti juga oleh ciri-ciri sekunder. Contohnya pada laki-laki, munculnya kumis, atau tumbuhnya jakun. Sedangkan pada perempuan, mengalami menstruasi. Artinya, perempuan atau laki-laki tersebut yang sudah mengalami ciri-ciri sekunder tadi, artinya mereka sudah dewasa. Nah, sedangkan pada tumbuhan dikatakan dewasa ketika tumbuhan sudah menghasilkan organ berupa bunga, buah, dan biji ya. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu diawali oleh perkecambahan biji. Kemudian pertumbuhan primer dan juga pertumbuhan sekunder. Nah, pada materi perkecambahan biji, nanti ada beberapa istilah yang akan kita gunakan. Seperti, di sini ada radikula, calon akar, plumula, calon daun, epikotil, calon batang di bawah plumula, hipokotil, calon batang di bawah epikotil. Jadi antara epikotil dan hipokotil itu sangat jelas dibedakan ya. Kalau hipokotil itu warnanya agak kecoklatan, sedangkan epikotil itu warnanya kehijauan. Lalu kotiledon, fungsinya untuk menyerap zat-zat makanan dari endosperm. Lalu ada koleoriza dan koleoptil. Koleoriza dan koleoptil ini hanya ada pada tumbuhan monokotil ya. Koleoriza itu pelindung radikula, sedangkan koleoptil itu adalah pelindung plumula. Lalu ada perikarpus atau kulit biji. Yang ke-9, skutelum. Skutelum ini adalah kotiledonnya pada tumbuhan monokotil. Jadi kotiledon pada tumbuhan monokotil itu strukturnya khusus dan lebih tipis. Disebutnya skutelum.
Nah, kita lihat di sini struktur biji dan tipe perkecambahan biji dikotil. Nah, biji itu adalah alat reproduksi pada tumbuhan tingkat tinggi. T3 ya, tumbuhan tingkat tinggi. Biji itu dibedakan menjadi dua. Ada biji dikotil dan ada biji monokotil. Biji dikotil artinya dua. Berarti bijinya terdiri atas dua keping. Nah, kita lihat di sini, struktur dari biji itu secara umum terdiri atas embrio yang menempel pada kotiledon dan juga ada endosperm. Nah, embrio itu terdiri atas bagian-bagian. Yang bagian paling atas atau bakal daun itu namanya adalah plumula. Di bagian bawah plumula itu ada epikotil, di bagian bawah epikotil ada hipokotil. Nah, kita lihat di sini. Berbeda kan antara hipokotil dan epikotil. Hipokotil warnanya kecoklatan, sedangkan epikotil warnanya kehijauan. Lalu di sini ada calon akar radicula. Nah, kemudian ada kotiledon. Nah, di sini pada tumbuhan dikotil atau pada biji dikotil endospermnya tidak ada ya. Karena sari-sari makanan yang ada pada endosperm itu sudah diserap, sudah berpindah kepada kotiledon semuanya. Jadi endospermnya habis. Jadi tumbuhan dikotil, kotiledonnya itu ada dua sepasang. Dan dia bentuknya tebal-tebal karena sudah menyerap semua sari makanan yang ada pada endosperm. Nah, tipe perkecambahan pada biji dikotil namanya adalah tipe epigel. Jadi perkecambahan itu ada dua tipe. Ada tipe epigel dan tipe hipogoel. Pada perkecambahan biji dikotil, tipenya adalah tipe epigel. Contohnya, yaitu ada kacang tanah, melon, kacang hijau. Pokoknya tanaman-tanaman yang merupakan tanaman dikotil. Itu tipe perkecambahannya adalah tipe epigel. Cirinya seperti apa sih perkecambahan epigel itu? Nah, kita lihat gambarnya di sini. Jadi cirinya, kalau perkecambahan epigel itu hipokotilnya nanti akan naik ke permukaan tanah ya. Nah, karena hipokotilnya naik, maka kotiledon dan juga plumula akan berada di atas tanah. Jadi epikotil, kotiledon itu ada di atas tanah. Hipokotil juga ada di atas tanah ya. Itu tipe perkecambahan dari epigel. Berbeda dengan perkecambahan hipogel pada biji monokotil. Kita lihat dulu strukturnya dari biji monokotil. Mono itu artinya satu. Jadi biji ini hanya terdiri dari satu keping. Contohnya, itu adalah tanaman monokotil seperti padi, kacang kapri, jagung. Nah, kita lihat di sini gambarnya adalah biji jagung ya. Jadi di sini ada struktur dari biji jagung, ada plumula dan juga ada di sini ada radicula. Bedanya kalau di monokotil, plumulanya dilapisi oleh koleoptil, radiculanya dilapisi oleh koleorhiza. Kemudian ada hipokotil, epikotil, dan juga ada endosperm. Nah, di sini ada kotiledon. Strukturnya itu lebih tipis. Bentuknya lebih khusus ya. Namanya scutellum. Fungsinya sama. Fungsinya untuk menyerap sari-sari makanan dari endosperma dan kemudian memindahkannya ke embrio. Untuk nanti embrio ini tumbuh menjadi kecambah. Seperti itu. Nah, tipe perkecambahannya tipenya hipogel. Kalau tipe hipogel, itu kotiledon dan hipokotilnya berada di dalam tanah. Jadi yang terangkat ke atas itu cuman epikotil. Contohnya kita lihat selain padi atau jagung yang lebih terbayang, itu tanaman kelapa ya. Itu kan ketika kelapa bertunas, kelapanya tetap di bawah, bukan ke atas. Ya enggak? Nah, jadi seperti itu ya. Kalau perkecambahan hipogel, kotiledon, hipokotil adanya di bawah. Ingat, tanaman kelapa, kalau lagi bertunas, kelapanya pasti ada di bawah. Seperti itu. Next. Proses perkecambahan. Jadi perkecambahan itu adalah berakhirnya masa dormansi biji.
Dormansi biji itu kalau di hewan seperti fase hibernase ya. Jadi sel-sel penyusunnya itu tidak aktif membelah tetapi tidak juga mati. Bijinya itu menunggu kondisi dari lingkungannya itu untuk stabil. Kalau misalnya kondisi lingkungannya itu cocok, curah hujannya juga cukup, maka biji bisa tumbuh, bisa berkecambah. Tapi kalau tidak, maka biji tersebut akan dorman ya. Tidur, istirahat. Nah, di sini. Jadi, proses dari perkecambahan itu adalah biji yang dormansi itu akan mengalami proses imbibisi, yaitu masuknya air pada biji. Nah, air ini kemudian akan mengaktifasi hormon GA atau hormon giberelin. Hormon giberelin memberikan sinyal kepada aluron. Aluron ini lapisan tipis di luar dari endosperma. Aluron ini kemudian akan mensekresikan enzim untuk metabolisme. Enzim ini biokatalisator ya, yang nantinya akan merubah zat-zat makanan yang ada pada endosperma menjadi energi untuk kecambah tersebut tumbuh dan berkembang. Jadi nanti enzim-enzim ini ada banyak. Ada enzim yang memecah pati, misalnya ada enzim amilase. Nanti dia akan memecah amilum atau pati menjadi maltosa. Kemudian enzim maltase akan merubah maltosa menjadi gula. Nah, gula kemudian akan diubah menjadi energi untuk kecambah, tumbuh, dan berkembang. Nah, kemudian ada lagi enzim yang mengubah protein menjadi asam amino. Asam amino ini sangat penting untuk penyusunan struktur sel dan juga untuk pembentukan enzim lainnya. Lalu ada enzim yang mengubah lemak menjadi asam gliserol dan juga asam lemak. Mengubah gliserol ya dan asam lemak. Asam lemak itu sangat diperlukan untuk penyusunan membran sel. Ayo, jangan sampai lupa ya, struktur dari membran sel itu biasanya keluar di ujian sekolah. Nah, jadi hasil akhir dari proses perkecambahan itu terbentuklah daun, batang, dan akar. Pada ujung batang dan ujung akar itu terdapat jaringan meristem primer yang sel-selnya aktif membelah secara mitosis. Hasil dari aktivitas pembelahan jaringan meristem primer ini menyebabkan pertumbuhan memanjang ujung batang dan ujung akar. Nah, memanjangnya ujung batang dan ujung akar ini disebut juga dengan pertumbuhan primer. Alat yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan primer itu disebut juga dengan auxanometer. Nah, berdasarkan titik tumbuhnya, pertumbuhan primer itu dibedakan menjadi dua. Ada titik tumbuh pada akar dan ada titik tumbuh pada batang. Kita bahas titik tumbuh pada akar terlebih dahulu. Coba perhatikan di sini struktur dari akar. Di bagian ujung akar itu terdapat tudung akar atau kaliptra yang fungsinya untuk melindungi akar dengan cara mensekresikan cairan polisakarida yang nantinya akan melumasi akar supaya meminimalisir gesekan antara akar dan juga partikel tanah ketika akar menembus tanah. Nah, zonanya di titik tumbuh akar ini dibedakan menjadi 3 zona, yaitu zona pembelahan, zona pemanjangan, dan zona pematangan atau diferensiasi. Zona pembelahan sel letaknya ada di belakang tudung akar. Itu berisi sel-sel yang rapat, sel-sel yang ukurannya kecil yang aktif membelah secara mitosis. Lalu di bagian zona pemanjangan sel. Zona pemanjangan sel ini berisi sel-sel yang panjang-panjang. Bahkan panjangnya itu bisa berkali-kali lipat dari bentuk sel semula hingga dapat mendorong ujung akar. Lalu di bagian zona pematangan. Zona diferensiasi atau zona pematangan itu berisi sel-sel yang ukurannya itu beragam. Nah, pada epidermis akar, pada zona pematangan, itu sudah memiliki rambut akar yang fungsinya untuk memperluas penyerapan air dan garam mineral oleh akar. Lalu yang kedua, titik tumbuh pada batang. Itu letaknya ada di ujung batang ya. Jadi di bagian ujung batang ini terdapat meristem apikal yang bentuknya ini seperti kubah. Nah, di samping-samping meristem apikal itu terdapat primordia daun atau bakal daun.
Nah, zona pada titik tumbuh batang itu dibedakan juga menjadi 3, sama dengan akar. Bedanya di sini pada ujung batang tidak ada pelindung. Zona meristematik atau zona pembelahan sel pada batang itu berisi sel-sel yang rapat dan aktif membelah. Kemudian juga ada bakal daun. Di bagian zona pemanjangan sel itu berisi sel-sel yang terus berkembang. Di sini juga mulai terlihat calon dari pembuluh ya pada zona pemanjangan pada bagian batang. Lalu di bagian zona diferensiasi. Pada zona diferensiasi ini berisi sel-sel yang sudah terdiferensiasi. Terdiferensiasi menjadi apa? Menjadi lapisan jaringan yang lain seperti epidermis, korteks, terus ada pembuluh. Pembuluhnya di sini sudah terbentuk ya, ada floem, ada xilem, terus juga ada stele atau empulur. Selanjutnya yaitu pertumbuhan sekunder. Kalau kita lihat tanaman berkayu di sekeliling kita, itu tidak hanya bertambah tinggi saja ya, mereka juga diameternya bertambah besar. Nah, bertambah besarnya diameter tanaman berkayu, itu artinya tanaman tersebut mengalami pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder itu adalah hasil dari aktivitas meristem sekunder, yaitu jaringan kambium pembuluh dan jaringan kambium gabus atau pelogen. Nah, biasanya tanaman yang mengalami pertumbuhan sekunder itu hanyalah tanaman yang berkayu seperti Gymnospermae dan Dicotyl. Untuk tanaman monokotil itu tidak mengalami pertumbuhan sekunder. Tetapi ada beberapa tanaman monokotil yang berkayu yang mengalami pertumbuhan sekunder seperti aloe vera, pandan ya atau agave. Nah, kita lihat di sini struktur dari kayu. Di bagian yang paling sini nih yang warna merah itu adalah jaringan kambium pembuluh. Jadi letaknya antara xilem sekunder dan juga antara floem sekunder. Jaringan kambium pembuluh ini membelah secara radial ya. Pembelahan keluar itu akan membentuk floem sekunder, sedangkan pembelahan ke dalam itu akan membentuk xilem sekunder. Pembuluh xilem itu disebut juga dengan pembuluh kayu. Nih yang ini ya. Sedangkan pembuluh floem itu disebut juga dengan pembuluh kulit. Jadi nanti floem sekunder dan juga lapisan periodem itu akan membentuk kulit kayu. Nah, pada tumbuhan tahunan atau perennial, pertumbuhan sekunder itu terjadi bertahun-tahun, sehingga lapisan demi lapisan xilem sekunder itu membentuk kayu dengan formasi melingkar, yang disebut juga dengan lingkaran tahun. Jadi lingkaran tahun ini dapat menentukan umur pohon. Lingkaran tahun itu ditentukan oleh musim. Jadi ketika musim penghujan, itu intensitas air yang diserap itu kan banyak. Oleh karena itu, pembentukan xilem sekunder juga menjadi banyak. Sedangkan pada musim kemarau, intensitas air yang diserap itu sedikit. Jadi pembentukan xilem sekunder juga sedikit. Makanya di sini bentuknya ini kalau dilihat agak kehitaman ya, karena sel-selnya itu kering dan rapat. Jadi kalau kita menghitung umur pohon dari lingkaran tahun, kita melihatnya dari sini. Di sini lingkaran yang pertama itu adalah 1 tahun, lingkaran kedua 2 tahun, lingkaran ketiga 3 tahun, lingkaran keempat 4 tahun, dan seterusnya. Jenis tumbuhan tingkat tinggi berdasarkan umurnya itu dibedakan menjadi 3. Ada tumbuhan anual, tumbuhan biennial, dan tumbuhan perennial. Tumbuhan anual itu adalah tumbuhan yang siklus hidupnya dari mulai berkecambah, muncul daun, muncul buah, kemudian mati tanamannya dalam satu siklus itu selama 1 tahun. Contohnya adalah tanaman biji-bijian seperti padi, jagung, gandum, dan lainnya. Sedangkan tumbuhan biennial itu tumbuhan yang siklus hidupnya bertahan sekitar 2 tahun. Contohnya adalah wortel atau bit.
Sedangkan tumbuhan perennial atau tumbuhan menahun adalah tumbuhan yang siklus hidupnya itu bertahun-tahun. Contohnya adalah pohon-pohon tinggi seperti pohon mangga, pohon rambutan, dan juga ada rumput ya. Nah, oke. Jadi, pembahasan pada video kali ini cukup sampai pertumbuhan sekunder. Pada video selanjutnya, kita akan membahas mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan juga perkembangan. Untuk tugasnya, silakan kalian dikerjakan ya. Tugasnya minggu depan dikumpulkan ke PJ kelas masing-masing. Nanti PJ tolong urutkan berdasarkan nomor absen. Nah, setelah semuanya terkumpul dari teman-temannya itu dan sudah terurut berdasarkan nomor absen, baru kirim ke ibu dalam bentuk RAR. Jangan lupa subjeknya, nama tugas, dan nama kelas. Oke, terima kasih. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.